A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua sehingga Allah mengizinkan kita untuk mencari ilmu, sehingga Allah mengizinkan dan meridhoi kita semua untuk mencari ilmu Allah. Pertama-tama tidak lupa dari itu segala puji syukur kepada Allah kita haturkan, dan bagaimana dengan salawat beserta salam kita haturkan yakni kepada junjungan baginda Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan baginda Rasulullah membawa kita dalam alam kegelapan menuju alam terang benderang. Dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menjadi hamba, menjadi umat yang lebih baik lagi. Para saudara sekalian yang sedang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa Allah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan kemudahan dalam segala hal yang kita ingin. Ada salah satu hal yang memang perlu kita teladani, perlu kita berhati-hati dalam lingkup kehidupan ini. Apa hal tersebut? Bahwasanya pernah kita ketahui di zaman Rasulullah SAW diajarkan bahwasanya menerimalah dari perbuatan manusia yang sekiranya itu membawa dirimu itu kepada jalan buruk ataupun jalan yang baik. Nah, banyak hal yang membuat kita itu kehidupan kita sengsara, banyak hal yang membuat kita hidup itu menjadi tidak tertata, sehingga apa yang kita usahakan itu selalu gagal, kesehatan kita tidak normal, bagaimana kita menimpa musibah terus menerus. Ada salah satu hal yang mungkin itu menjadi salah satu problem hambatan kepada kita semua. Apakah itu? Bahwasanya di dalam kitab suci Al-Quran mengajarkan, la tajadukum wallah muslimin, janganlah kau salah satu di antara kau mereka muslim, ma yuhibbunakamallahu aftadurinnaha tajibu ilayin. Bahwasanya janganlah engkau diri salah satu muslim mencaci satu sama lain. Artinya apa? Allah melarang kita untuk mencaci ataupun menghina orang lain. Seburuk-buruknya orang lain, sebaik-baiknya kita adalah menasihati. Seburuk-buruknya orang lain dan sebaik-baiknya kita adalah solusi yang terbaik adalah menasihati. Bukan segala hal yang kita lakukan ini menurut diri kita sendiri itu yang terbaik. Ada orang-orang yang memang pendekatan diri kepada Allah itu sangat baik. Dia sholat ahli tahajud, ahli ngaji, bahkan dia pendidikannya sangat baik, tapi ada salah satu hal yang memang itu menghambat dari keberhasilan dalam salah satu bidang adalah apa? Doa orang-orang yang terzolimi. Mengapa doa orang-orang yang terzolimi ini harus kita waspadai? Dia ajarkan di dalam Islam, janganlah man ta'budu iyyaku ilahika rumullahu ta'abakum wa taba'utufu. Maksudnya, dikala engkau pada saat itu menyakiti orang-orang yang telah tidak pernah engkau sayangi, dan mungkin itu menjadi salah satu hambatan kepada kita. Mantap butuh ilmu Allah islaif. Bahwasanya ketika kau menyakiti orang lain, itulah yang kau dapat nanti di suatu hari esok. Makanya kita di dalam Islam itu mengajarkan kita saling mengayomi, kita saling menghargai. Nah, kalau ada salah satu orang mukmin di dalam Islam itu, orang yang paling terzolimi adalah orang-orang yang doanya itu makbur. Artinya apa? Doa orang-orang yang terzolimi, doa orang-orang yang tidak pernah dihargai, doa orang-orang yang tidak pernah dihormati, doa orang-orang yang selalu kita remehkan, yang selalu kita kucilkan, merupakan doa orang yang paling mustajab. Ada salah satu contoh yang mana orang yang terdahulu, ada salah satu seorang hamba, dia seorang budak, seorang pesuruh. Artinya apa? Jual beli ataupun menjadikan salah satu itu pertarungan. Tapi apa? Ada salah satu remaja laki-laki yang doanya sangat mustajab pada zaman Rasulullah, yang mana doanya itu sangat mustajab. Tapi apa? Kemuliaannya di mata manusia itu tidak ada. Kemuliaannya kepada manusia itu tidak ada. Namun kemuliaannya di hadapan Allah, di mata Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat mulia. Siapa itu? Yaitu As-Safir bil Gulf. Beliau adalah salah satu orang mungkin yang memang dikucilkan, orang yang menjadikan salah satu diperbudak di zaman Rasulullah. Namun ketika mereka diminta diperjualbelikan, salah satunya orang-orang yang paling mustajab adalah mereka.
Oleh karena itulah doa orang-orang yang terzolimi, doa-doa yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita dengan ucapan kita harus berhati-hati, dengan tindakan kita harus waspadai, dengan kita untuk mendengar harus kita berhati-hati. Oleh karena itu, kalau kita hanya mendengar informasi yang mungkin sekiranya itu membawa fitnah, jangan kita sebarkan. Kalau kita mendengar informasinya itu sekiranya itu baik, kita sebarkan, itu merupakan salah satu dakwah kita kepada orang lain, meskipun tidak hanya sekedar hal-hal yang berupa formal. Oleh karena itulah kita sebagai muslim, baik sesama saudara, sesama teman, bahkan ke orang lain sekalipun, kalau kita hanya menghakimi kesalahan orang lain, menghakimi perbuatan orang lain, mereka merasa terzalimi, maka doa-doa mereka yang terkabulkan di mana Allah. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dari ucapan kita ataupun perilaku. Semoga kita selalu senantiasa bisa memaafkan orang lain dan segi kesalahan. Semoga kita selalu memberikan kita manfaat dari sesuatu hal yang mungkin kita dapatkan, dan semoga tidak ada yang menjadi penghalang kita untuk menjadi sukses dunia ataupun akhirat dari doa-doa orang yang terzolimi, dan semoga kita terhindar dari orang yang membenci diri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.